Kita semua punya waktu dan dilema masing-masing. Ada yang make waktu libur buat kerja, tapi ngorbanin waktu buat keluarga. Ada yang waktunya banyak buat keluarga, tapi nungguin panggilan kerjaan gak datang-datang. Di setiap level, kita punya momen-momen tertentu. Momen dimana rasa percaya diri hilang, kalut dalam masalah kehidupan. Merasa gak berdaya. Life humble us. Di titik itulah muncul pertanyaan. Apa sih misi hidup di dunia? Apa udah sesuai sama yang kita inginkan? Sebelum lebih jauh, kita perlu memahami apa itu keputusan hidup. Harvard Business Review bilang kalau manusia itu nggak selalu punya kendali saat membuat keputusan. Urus fam, kadang kita terlalu impulsif, kadang emosi menguasai diri kita. Ujung-ujungnya membuat kita lumpuh pada ketidakpastian. Tapi kita juga bisa membuat keputusan yang brilian begitu aja. Kok bisa ya? Para ilmuwan mengamati kalau manusia itu mirip dengan hewan saat mengambil keputusan. Pada dasarnya kita memiliki otak hewani yang menempel di atas korteks manusia. Korteks ini yang merencanakan, mempertimbangkan, dan memutuskan. Sementara otak hewani kita itu emosional, mencari kepuasan, dan memperingatkan kita akan bahaya. Keduanya berunding untuk memengaruhi pilihan, baik atau buruk, tanpa kita sadari. Gimana caranya ngelihat takdir? Takdir adalah suatu bagian dari diri kita, sesuatu hal yang gak bisa kita ubah. Seperti terlahir di keluarga kita, jenis kelamin kita, juga bakat kita. Hal-hal itu yang harus kita terima dan yakini. Setelah itu, kita perlu menelisik pengalaman hidup di masa lalu. Di mana kita kuliah, di mana kita bekerja, dan dampak apa yang kita berikan. Kita bisa lihat pengaruh kita pada komunitas dan reaksi orang-orang sekitar kita. Ini bukan suatu hal yang agung atau mulia, justru hal-hal yang kecil yang lebih berharga. Misalnya, kantor kita banyak tukang gosip. Lalu kita nahan diri untuk gak ngegosip. Kolega kantor jadi terbawa sama perilaku kita. Mereka jadi gak ngegosip deh. Kerjaan pun jadi lebih produktif. Atau kita seorang penjahit misalnya. Kerjaannya memperbaiki celana orang yang bolong. Mereka jadi happy deh. Gak malu lagi di depan umum. Karena celananya udah gak bolong. Bermanfaat kan? Jadi takdir itu adalah menyadari diri kita siapa. Biasanya kalau kita udah paham sama takdir kita, kedepannya kita gak bakal bingung. Karena jalan hidup kita gak bakal jauh-jauh dari takdir. Setelah paham apa itu takdir, kita beralih ke kehendak bebas. Sebuah fitur yang diberikan oleh Tuhan untuk seluruh makhluk ciptaannya, termasuk manusia. Manusia dibekali kebebasan untuk melakukan apapun di bumi ini. Kita boleh ngerusak, ngejaga, mengkhianati, dan lain sebagainya. Lalu gimana caranya milih kehendak bebas yang sesuai sama misi hidup kita? Pilihlah jalan hidup yang berada di koridor takdir kita. Misalnya kita berbakat di linguistik nih, maka pilihannya gak jauh dari itu. Seperti jadi penerjemah, penulis, dan masih banyak lagi. Kalau kita berbakat sebagai leader, kita bisa mempelajari manajemen resiko. Gunakanlah keunggulan itu sebagai senjata utama dan kita akan maksimal. Memaksakan kehendak bebas boleh-boleh aja. Apalagi yang kita rasa itu ada di luar takdir kita. Jika gak berhasil, terima aja. Pada situasi yang amat sulit, seringkali kita memikirkan banyak hal dan berujung pada pikiran negatif yang bikin linglung. Kita jadi gak produktif, menyia-nyiakan banyak hal, termasuk bakat kita. Maka ikutilah kata hati positif. Karena kata hati positif gak pernah bohong lagi. Gue kasih tips ya, caranya bedain antara kata hati positif dan pikiran kita. Biasanya kata hati positif
itu dipicu oleh hal-hal yang bener-bener kita pengen lakukan dari sesuatu yang kita idam-idamkan dan kita bayangkan. Apapun itu, selagi di koridor yang positif, gerakin aja. Gas. Segala sesuatu memang harus kita coba. Jika gagal, maka cari pembelajarannya. Jika belum saatnya, maka sabar deh. Karena kata hati positif akan ngebawa kita pada misi dan keputusan hidup yang betul-betul kita inginkan. Memang bodoh dan berani itu beda tipis, tapi lebih sakit kalau kita nggak ngikutin kata hati positif. Akan membayang-bayangi masa tua kita larut dalam penyesalan karena nggak berani bertindak. Ingat, penyesalan akan selalu datang terlambat.